Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hauzan Nabil Humam Zaima, nomor absen 10, kelas 12 MIPA 7. Di video kali ini saya akan ingin menjelaskan sel elektrolisis. Nah, nanti tuh ada kayak sel elektrolisis itu apa, rangkaiannya, terus kehidupan sehari-hari, terus prinsipnya ya. Nah, sebelum masuk video ini maksudnya mohon maaf jika kalau ada suara motor atau mobil gitu, suara motor atau berisik, itu mohon maaf ya, karena saya ngerekamnya ini siang-siang gitu, jadi mohon dimaafkan ya. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama, ini sel elektrolisis. Jadi bagi yang belum tahu sel elektrolisis itu apa, jadi sel elektrolisis itu reaksi yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Nah, sel ini itu merupakan sel elektrokimia yang digunakan untuk mendorong reaksi redoks non spontan lewat penerapan energi listrik. Jadi itu pengertiannya dari sel elektrolisis ya. Oke, kita masuk ke prinsip kerja sel elektrolisis itu adalah menghubungkan kutub negatif dari sumber arus searah ke katoda dan kutub positif ke anoda sehingga terjadi over potensial yang menyebabkan reaksi reduksi dan oksidasi tidak spontan gitu. Spontan dapat berlangsung ya. Kemudian elektron akan mengalir dari katoda ke anoda. Ion-ion positif akan cenderung tertarik ke katoda dan tereduksi, sedangkan ion-ion negatif akan cenderung tertarik gitu ke anoda dan teroksidasi. Nah, lanjut. Rangkaian sel elektrolisis ya. Rangkaian sel elektrolisis itu elektrolisis lelehan NaCl itu. Sel elektrolisis tidak memerlukan jembatan garam. Nah, seperti halnya itu sel volta elektroda. Nah, untuk sel volta sendiri, materi sel volta kita akan jelaskan di video selanjutnya ya. Nah, elektroda yang digunakan dapat berupa elektroda inert, ultra inert seperti platina atau grafit yang tidak teroksidasi. Nah, kemudian teroksidasi ataupun tereduksi dalam sel. Nah, proses elektrolisis dimulai dengan dialirkan arus listrik searah dari sumber tegangan listrik. Nah, kemudian dari kutub negatif akan mengalir menuju ke katode. Nah, akibatnya ion-ion positif Na+ dalam lelehan NaCl akan tertarik ke katode dan menyerap elektron untuk
tereduksi menjadi Na yang netral. Sementara itu ion negatif itu Cl- dalam lelehan akan tertarik ke anode di kutub positif. Terus ion-ion Cl- akan teroksidasi menjadi gas Cl2 yang netral dengan melepas elektron. Elektron tersebut kemudian dialirkan anode dan diteruskan ke kutub positif sumber tegangan listrik. Nah, jadi reaksi redoks yang terjadi pada sel elektrolisis itu lelehan NaCl dapat ditulis sebagai berikut. Nah, kemudian rangkaian tidak spontan ya. Oke, reaksi tidak spontan adalah reaksi yang tidak dapat mereduksi unsur di sebelah kanannya dan potensial sel yang dihasilkannya bertanda negatif. Lanjut. Hukum Faraday. Nah, itu ada Faraday 1 dan Faraday 2. Untuk Faraday pertama itu massa zat Faraday 1 ya. Massa zat yang dihasilkan di elektroda berbanding lurus dengan muatan listrik. Nah, rumusnya seperti ini ya. Jadi W sama dengan E kali F. Nah, terus di bawahnya AR per Fe kali I kali T per 96.500. Oke. Faraday 2. Jika arus listrik sama dilewatkan pada beberapa rangkaian sel elektrolisis, maka massa zat yang dihasilkan di elektroda berbanding lurus dengan berat ekivalennya ya. Oke, slide selanjutnya ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembuatan zat ini ya, itu beberapa zat kimia dibuat melalui reaksi elektrolisis. Misalnya logam, aluminium, magnesium, klorin, fluorine, dan natrium. Penyepuhan logam atau electrolyting. Nah, penyepuhan logam atau pelapisan logam dilakukan untuk mencegah korosi. Penyepuhan logam ini dilakukan dengan cara elektrolisis. Selama proses penyepuhan objek yang dilapisi menjadi katodenya. Sementara itu, logam berharga yang digunakan untuk melapisi adalah anodenya ya. Nah, anode larut di dalam elektrolit. Elektrolisis itu mengendapkan logam anode pada katode. Nah, penyepuhan logam banyak digunakan untuk melapisi logam. logam besi. Nah, logam besi itu kan mudah berkarat.
sehingga perlu dilapisi dengan logam lain. Nah, proses pelapisan logam besi dengan logam perak dalam larutan perak nitrat itu atau AgNO3 yaitu besi bertindak sebagai katode. Nah, oke, slide selanjutnya pemurnian logam ya. Jadi elektrolisis digunakan untuk memurnikan logam, tembaga, dan magnesium. Tembaga dapat dihasilkan dengan cara meleburkan senyawanya dalam tanah tiup. Namun tembaga yang dihasilkan belum murni. Terus sehingga pemurnian tembaga dapat dilakukan dengan cara elektrolisis. Oke, sebentar ya. Toro biarin. Oh, sebentar. Nah, kita Oke, sebentar kameranya ntar dibenerin dulu. Nah, udah kah? Jadi ini contoh soalnya ya. Oke, kita sekarang masuk ke contoh-contoh soal. Soalnya itu hanya ada 5. Jadi kita masuk ke soal pertama. Ntar ini gelap banget ya. Sebentar ya. Aduh. Nah, biar gak gelap dan saya backgroundnya jelek banget deh, gak apa-apa lah. Oke, kita masuk soal pertama ya. Pada elektrolisis leburan Al2O3. Nah, itu ARO-nya itu sama dengan 16, terus Al-nya itu sama dengan 27. Diperoleh 0,225 gram Al. Nah, yang ditanya itu kan jumlah arus listrik yang diperlukan adalah, nah ini sebentar. Oke, mohon maaf sebelumnya karena saya juga bingung tadi cara jawabnya gimana. Jadi saya mengganti soalnya ya. Jadi soalnya seperti ini. Larutan apa itu sih? CuSO4 di elektrolisis dengan menggunakan arus sebanyak 5A selama 1 jam. Nah, hitunglah massa tembaga yang dihasilkan di katode. Nah, terus ini MR-nya diketahui, ini MR-nya ini 63,5 ya. Nah, untuk menghitung massa logam yang dihasilkan di katode, kita gunakan rumus berikut. Nah, ini rumus yang saya sudah jelaskan tadi ya. Jadi rumusnya kayak gini. GR sama dengan E kali L kali T per 96.500. Nah, di soal kita diketahuinya itu kan itu kan massa ekuivalen MR per bilox ya satunya. Jadi terus I nya itu kan kuat arus, satunya A ya.
dan T itu waktu, satuannya second. Jadi maka massa tembaga yang dihasilkan di katode itu ialah sebesar, nah kita masukin rumus yang tadi, yang E kali L kali T per 96.500. Nah tadi kan 31,5, nah 31,75 dari mana ya, dari itu ya. Nah kita masukin aja masanya itu 31,75 kali 5 kali waktunya 1 jam dijadikan detik, 3600 ya, 3600 per 96.500. nah ntar oke, jadi hasilnya itu berapa tadi, bentar ya, hasilnya tuh hasilnya itu 5,92 GR. Nah begitu ya. Selanjutnya kita selanjutnya soal kedua, Mg2 plus 2E menjadi Mg, terus Ni 2 plus 2N jadi Ni. Elektrolisis yang pertama itu 2,37 volt. Terus yang kedua, elektronnya itu tadi itu negatif 2,37 volt. Yang kedua itu elektronnya itu negatif 0,25 volt. Nah pertanyaannya, potensial yang dihasilkan oleh reaksi Mg plus NiCl2 menjadi MgCl2 plus Ni adalah, nah kita hitung ya. Jadi gini, kayak Mg plus NiCl menjadi MgCl2 2 plus Ni, Mg plus Ni 2 plus 2Cl menjadi Mg2 plus 2Cl plus Ni. Terus Mg plus Ni2 plus menjadi Mg2 plus Ni. Nah kita masukin rumusnya, elektron sel itu sama dengan elektron katoda dikurangi anoda ya, elektron anoda. Nah kemudian kita masukin aja 0,25 negatif 0,25 dikurangin dalam kurung negatif 2,37, karena plus ketemu min itu plus, jadi hasilnya itu plus 2,12 volt. Jadi itu ya hasilnya. Selanjutnya soal ketiga. Nah ini sebentar, Ag plus oke. Diketahui Ag plus, kirinya Ag plus kanannya Ag CD2 plus terus CD. Elektronnya itu kan plus 0,80. Nah elektronnya itu min 0,40. Nah yang ditanya, potensial sel yang dihasilkan dari pasangan elektrode CD dengan Ag adalah, nah ini mirip yang kayak sebelumnya. Jadi kita jadi Ag iya kayak gini, CD terus CD2 plus Ag plus Ag apa sih gak jelas. Nah
masukin rumusnya kan elektron sel sama dengan elektron katode dikurangin elektron anode sama dengan plus 0,80 ya, kayak di atas itu, terus dikurangin negatif 0,40. Jadi hasilnya itu 1,20 volt. Nah, itu untuk soal ketiga ya. Kemudian kita memasuki soal keempat nih. Bentar ya, apa diganti aja ya? Soal keempat. Nah, sebelum masuk ke soal 4, saya mau apa? Enggak, udahlah, gak jadi. Soal keempat. Oke, karena hujan ya, berisik ya kira-kira. Mohon maaf kalau ada suara hujan ya, Bu, teman-teman, karena tiba-tiba hujan ya. Oke, boleh reda dikit. Nah, kita masuk ke soal keempat ya. Terlalu ngulur waktu. Oke. Bila larutan ZnCl2 dielektrolisis dengan menggunakan arus sebesar 10A selama 1 jam, maka A. Hitunglah massa Zn yang dihasilkan di katode. Yang B. Volume gas yang dihasilkan di anode. Oke, yang pertama kita jawab yang A dulu ya. Untuk mencari massa logam yang mengendap di katode, maka kita gunakan rumus yang sama kayak yang tadi ya. Rumus yang ELT tuh, yang GR, oke. Jadi GR kita masukin itu rumusnya, E-nya itu 32,50 kali I-nya tuh 10, terus waktunya T 3600 per 96.500. Jadi setelah dibagi-bagi, dikalikan, dibagi itu kita mendapatkan hasil 12,12 gram EGR maksudnya. Nah, sedangkan volume gas yang dihasilkan di anode itu ialah sebanyak ya kan, mol elektron gas itu rumusnya kan I kali T per 96.500. Jadi kita masukkan I-nya kayak tadi ya, 10 kali 3.600 per 96.500 ya. Jadi hasilnya itu 0,37 mol. Nah, karena reaksi oksidasi itu negatif ya, jadi 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4E. Nah, mol gas itu O2 sama dengan co of O2 per co of elektron kali mol elektronnya. Berisik suara hujan. Oke, sama dengan 1/4 kali 0,37 dikurangi 0,09 mol. Baterai habis. Oke, maka volume yang dihasilkan di anoda itu ialah sebesar molnya itu 22,4 sama dengan 0,09 kali 2,4 sama dengan 2,08 L. L itu liter ya. Iya. Nah, soal terakhir ya, ini soal kelima. CR3 plus 3 min menjadi CR. Elektronnya itu 0,71 volt
Ni 2 plus 2E min menjadi Ni. Nah, elektronnya itu sama dengan negatif 0,25 volt. Nah, pada suatu sel volta berlangsung reaksi 2 2Cr 2Cr plus 3 NiCl2 menjadi 2 Ni plus 2 CrCl3. Oke. Potensial sel EO reaksi tersebut adalah titik-titik volt. Oke, kita langsung ke jawabannya. Pembahasannya ya. Reaksi pada sel volta 2Cr plus 3 NiCl2 menjadi 3 Ni plus 2 CrCl3. Nah, reaksi ionnya ya, itu 2Cr plus 3 Ni2 plus menjadi 2 Ni plus 2 Cr3 plus. Eg-nya itu jadi EO nya itu rumus ini ya, itu reduksi dikurangin elektron oksidasi. Jadi kita masukin Ni negatif ECr sama dengan min 0,25 min dalam kurung min 0,71, min ketemu min plus, jadi hasilnya itu 0,46 volt. Oke. Mungkin itu saja video dari saya, pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.